Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar fisika yang berjudul usaha pada proses isobarik ya, dan usaha pada proses isokorik. Sekarang usaha pada proses isobarik. Usaha pada proses isobarik, usaha rumusnya berarti W sama dengan P kali delta V. W sama dengan P. Nah, delta V itu perubahan volume V2 dikurang V1. V2 ini volume sesudah atau volume akhir. V1 V nya V besar ya, jangan V kecil, ini huruf V nya V besar. Kalau V kecil itu sebenarnya rumus kecepatan ya, ini V besar jadi volume. V1 volume awal, satuannya meter kubik. V2 volume akhir atau volume sesudah. V1 volume awal atau volume sebelum. Nah, P ini P sebenarnya P kecil ya. P kecil itu tekanan Newton per meter persegi ya. W usaha, satuannya Joule. Isobarik artinya tekanan tetap. Jadi kalau ditanya usaha, rumusnya tekanan kali V2 dikurang V1, yaitu usaha pada proses isobarik. Nah, sekarang usaha pada proses isokorik. Isokorik artinya volumenya tetap. Nah, kan sebenarnya tadi rumusnya W sama dengan P delta V. Karena volumenya tidak mengalami perubahan, volume tetap ya, delta V nya berarti 0. Nah, berarti nanti tekanan kali 0 ya, berarti usahanya 0. Berarti kalau usaha pada proses isokorik pasti W nya itu sama dengan 0 ya. Contoh soal ya, di sini contoh soal pada diagram ya, dilihat lagi diperjelas ya. Diagram P tekanan, V volume dari gas helium yang mengalami proses termodinamika ditunjukkan pada gambar ya. Ya, di sini yang ditanya, yang lihat dan ditanya aja, usaha yang dilakukan gas helium pada proses A, B, C ya, berarti dari A ke B ke C ya. Ini 1,5 3,5, volumenya meter kubik, tekanannya ya di sini 2 kali 10 pangkat 5, di sini 4 ya kali 10 pangkat 5. Ini Newton per meter persegi ya, kan meter pangkat min 2. Nah, maksudnya meter pangkat min 2 artinya Newton per meter persegi ya. Usaha yang dilakukannya, nah pilihan ini berapa kilojoule ya, kita kerjakan ya di sini. Nah, ini kenapa ini soal langsung digabung isobarik maupun isokorik. Nah, dari proses dari A ke B itu volumenya 1,5. Nah, jadi dari proses A ke B, proses A ke B gitu ya, dari A ke B. Nah, dari A ke B nih tekanannya berubah tapi volumenya tetap 1,5. berarti ini nih namanya proses isokorik gitu kalau ditanya ya. Ini proses isokorik gitu, isokorik. Nah, karena proses isokorik prosesnya dari A ke B. Isokorik karena volumenya dari A ke B tuh volumenya 1,5 ya, berarti di sini WAB usahanya 0 gitu ya. Sip, gampang ya. Sekarang dari proses
B ke C. Nah, proses B ke C itu lihat, nah ini B ke C. Nah, justru di sini tekanannya tetap tuh, tekanan ya. Nah, di sini tekanan satuannya Newton per meter persegi. Tekanannya tetap. Tekanan dipakai berarti yang ini nih 2 kali 10 pangkat 5. Nah, volumenya berubah dari 1,5 kan lihat panahnya ya. Berarti dari kiri ke kanan, berarti dari 1,5 jadi 3,5. Berarti ini V1 nih. V1. Nah, ini jadi V2. Nah, gitu ya. Ya udah, berarti WBC P dikali delta P. Nah, P nya tekanannya 2 kali 10. Ini dipakai yang ini nih, tekanan yang 2 kali 10 pangkat 5 ya, yang B ke C itu 2 kali 10 pangkat 5. Nah, dikali delta V nya, delta kan V2 dikurang V1, berarti 3,5 dikurang 1,5 gitu ya. Jadi dari 3,5 dikurang 1,5, 3,5 dikurang 1,5, berarti 2 kali 10 pangkat 5 kali, nah berarti 2 ya. Jadi jawabannya 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Berarti kalau dijadiin kilojoule kan 1000, dan berarti 400 kilojoule. Nah, ini jawabannya ya. Berarti jawabannya B ya, 400 kilojoule jadi B. Nah, ini contoh soal pertama ya, usaha pada isobarik dan isokorik. Tuh, lihat pembahasannya ya, ini pembahasannya, gambarnya. Nah, itu ya. Oke. Oh iya, maksudnya di jumlah ada yang ini usaha totalnya di jumlah, maksud di jumlah sebenarnya WABC ini maksudnya di jumlah WAB ditambah WBC gitu, ditambah WBC ya, berarti 0 ditambah 400 kilojoule ya. Jadi ini kelupaan saya, jadi usahanya tuh ditambah WAB tambah WBC. Nah ya itu ya, gimana kebetulan karena 0 ya, B jawabannya. Lihat lagi soalnya, ini soal dicatat ya. Tuh kelihatan soalnya ya. Oke ya. Oke.